Selamat pagi anak-anak kelas 5 sampai kelas 6. Hari ini kita mau memulai devosi kita. Ibu ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu yang berjudul Be With You. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offer it. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only
menyangkupkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan berkati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 13 ayat 23 sampai 34 di bawah perikop Abdi Allah dari Yehuda. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan, dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan, dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah memujuk dia berbalik kembali, ia berkata, "Dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya." Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, "Pelenailah keledai bagiku." dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai, dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri. Maka diratapilah dia. "Wahai saudaraku," Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, "Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah disuruhkannya terhadap mezbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria, akan betul-betul terjadi." Sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja, ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Nah, anak-anak, ketika kita baca ayat 24-29, di sana disampaikan apa yang sangat aneh dari singa itu adalah bahwa setelah membunuh abdi Allah dari Yehuda itu, ia tidak memakannya. Bahkan ia juga tidak memakan keledai yang tadinya ditunggangi si abdi Allah, dan ia juga tidak mengapa-apakan orang-orang yang lewat di sana, maupun si nabi tua yang datang untuk mengambil dan menguburkan mayat si abdi Allah. Nah, mengapa ya Allah mengatur singa itu membunuh abdi Allah dari Yehuda itu tanpa mengapa-apakan tubuhnya, atau si keledai, atau bahkan si nabi tua? Nah, alasannya yang pertama adalah semua ini untuk menunjukkan bahwa ini bukan sekedar suatu kecelakaan, di mana seseorang secara kebetulan dibunuh oleh seekor singa, tetapi sesuatu yang bersifat supranatural yang merupakan penghukuman Allah bagi abdi Allah dari Yehuda itu karena dosanya. Nah, alasan yang kedua, bahwa abdi Allah dari Yehuda itu hanya dibunuh oleh singa itu, tetapi selanjutnya tidak dimakan, menunjukkan bahwa dalam kemarahannya dan penghukuman
firman-Nya, Allah tetap mengingat dan mempunyai belas kasihan kepada abdi Allah dari Yehuda itu. Ini juga menunjukkan penghukuman Allah tersebut hanya sampai di sana saja. Dengan kata lain, abdi Allah dari Yehuda itu tidak masuk neraka, tetapi tetap selamat atau masuk surga. Nah, alasan yang ketiga adalah singa itu membunuh abdi Allah dari Yehuda yang saleh, tetapi tidak mengapa-apakan nabi tua jahat yang mendustainya, membuktikan akan adanya kehidupan yang akan datang, di mana setiap orang akan menerima hukuman dan pahala yang betul-betul adil. Nah, dan di ayat 31 sampai 32 di situ disampaikan ada kata-kata terhadap segala bukit pengorbanan, kota-kota Samaria, sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya, kemudian akan betul-betul terjadi. Nah, kalimat atau kata-kata ini merupakan sebuah peneguhan dari Nabi tua ini terhadap nubuat yang telah disampaikan oleh abdi Allah dari Yehuda kepada Yerobeam dalam ayat 2. Dan ini menyebabkan adanya orang-orang yang menganggap Nabi tua ini betul-betul seorang nabi. Di ayat yang ke-33, Yerobeam ini tidak bertobat dan bahkan dia mengangkat kembali imam-imam dari kalangan orang biasa. Kita lihat bagaimana Yerobeam ini tidak pernah mau bertobat. Di ayat yang ke-34, untuk menjamin keamanan mahkota kerajaannya, Yerobeam justru melakukan dosa dengan menciptakan ibadah baru atau penyembahan berhala. Ini ia ciptakan jelas bukan karena ia menganggapnya sebagai suatu kebenaran, tetapi hanya karena latar belakang politik. Sekarang ia dengan keras kepala mempertahankan dosa itu. Rupanya ia tetap beranggapan bahwa dosa itu bisa menjaga keamanan mahkotanya. Tetapi di ayat 34 ini menunjukkan bahwa dosa yang ia anggap bisa menjamin mahkota kerajaannya itu justru menjadi penyebab kehancuran mahkotanya. Yang kita dapatkan dari perenungan ini, yang pertama adalah penghukuman Tuhan adalah tanda kesabaran Tuhan. Tuhan menghukum sebagai tanda kesabaran Tuhan. Contoh nyatanya dalam kehidupan kita apa? Ketika orang tua kita menghukum kita itu sebagai bentuk kesabaran, mengingatkan anak-anak bahwa anak-anak sedang melakukan kesalahan. Yang kedua, dosa bukan hanya sekedar melanggar perintah Tuhan. Dosa juga berarti menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak segan-segan menghukum orang yang berbuat dosa. Jangan pernah mencobai Tuhan dengan melakukan dosa yang Tuhan tidak sukai. Demikian pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, melalui firman-Mu ini kami boleh belajar. Tuhan, kiranya firman-Mu ini terus menegur kami sehingga kami menjadi pribadi yang semakin baik, mau bertumbuh di dalam nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat melakukan aktivitas berikutnya. Shalom.